Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Jadi hari ini kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Baik, ada juga anggota kelompok yaitu Delvia, saya sendiri, kemudian ada Iren, ada Nesta, kemudian ada Trisna, ada Gladys, dan ada Rachel. Baik, langsung saja akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan, yaitu pendahuluan pada latar belakang infeksi nosokomial atau healthcare associated infection merupakan salah satu permasalahan utama di rumah sakit yang berdampak serius terhadap pasien, tenaga medis, serta sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Program cuci tangan adalah salah satu untuk menjadi langkah fundamental dalam upaya untuk pencegahan dan pengendalian dari infeksi. Di rumah sakit biasanya disebutkan dengan 5 moment for hand hygiene. Rumusan masalah, bagaimana tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap prosedur kebersihan tangan sesuai standar WHO di rumah sakit. Kemudian yang kedua itu apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program cuci tangan, termasuk infrastruktur dan kesadaran tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program cuci tangan di rumah sakit sehingga dapat meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan dan menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial. Kemudian yang terakhir itu sejauh mana dampak dari infeksi nosokomial terhadap pasien dan sistem pelayanan kesehatan baik dari segi kesehatan maupun finansial. Oke, kita masuk pada tujuan, yaitu tujuan umum. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program cuci tangan dalam mengurangi risiko infeksi nosokomial di berbagai rumah sakit. Dengan memahami dampak dari program ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari tenaga kesehatan terhadap akan kebersihan tangan dan menurunkan angka kejadian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan khusus yaitu untuk menilai tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap prosedur kebersihan tangan sesuai standar WHO, kemudian untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam mengimplementasikan program cuci tangan seperti kurangnya fasilitas atau rendahnya kesadaran dari tenaga kesehatan. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama ada jenis penelitian, yang kedua ada sumber data, dan yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Baik, kita masuk ke jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode observasi deskriptif dan juga wawancara, di mana data-data yang didapatkan berdasarkan observasi dengan cara melihat, memperhatikan, dan mewawancarai secara langsung perawat terkait kebiasaan mencuci tangan. Selanjutnya ada sumber data, terbagi menjadi 2, ada data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer, data yang didapatkan melalui observasi langsung kepada perawat, melakukan wawancara, dan diperoleh dari hasil dokumentasi selama pengumpulan data. Untuk data sekunder, data ini diperoleh dari jurnal resmi, Google Books, artikel kesehatan, dan dokumen pendukung secara resmi. Untuk teknik pengumpulan datanya terbagi menjadi 2, ada observasi deskriptif dan juga wawancara. Observasi terbagi menjadi 2, ada observasi secara langsung dan juga tidak langsung. Untuk observasi langsung, peneliti terlibat langsung dalam aktivitas di rumah sakit untuk mengamati aktivitas praktik kebersihan tangan. Untuk observasi secara tidak langsung, peneliti hanya melihat dan mengamati tanpa terlibat secara langsung aktivitas yang dilakukan. Kemudian hasil dokumentasi, peneliti mencatat semua hasil yang didapatkan selama mengobservasi kebiasaan perawat, baik sebelum, selama, dan juga setelah tindakan. Selanjutnya ada wawancara, di mana peneliti melakukan wawancara langsung kepada perawat dengan bertanya terkait kebiasaan yang dilakukan perawat dalam mencuci tangan
sesuai dengan prosedur dan standar WHO. Dari hasil observasi yang dilakukan terhadap perawat di rumah sakit menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur kebersihan tangan masih beragam. Beberapa tenaga kesehatan ada yang tidak melakukan kebersihan tangan pada 5 momen penting yang dianjurkan oleh WHO, terutama setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Dan selain itu, terdapat juga beberapa di area rumah sakit yang belum memiliki fasilitas cuci tangan yang optimal. Selanjutnya, dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan perawat, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan prosedur kebersihan tangan. Yang pertama, jam kerja yang padat dan beban kerja yang tinggi. Dengan padatnya jam kerja dan disertai dengan beban kerja yang tinggi, hal ini membuat perawat merasa bahwa hal tersebut mengurangi waktu mereka untuk melakukan kebersihan tangan secara efektif dan konsisten. Kemudian, kurangnya fasilitas seperti wastafel dan hand sanitizer di beberapa area rumah sakit. Hal tersebut tentunya akan mempersulit pelaksanaan prosedur kebersihan tangan yang konsisten. Kemudian, reaksi alergi terhadap hand sanitizer yang berbahan alkohol. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran di mana beberapa tenaga kesehatan mengabaikan mencuci tangan karena menganggap bahwa hal tersebut tidak selalu diperlukan, sehingga kebiasaan mencuci tangan belum terbentuk dengan baik di semua kondisi. Kemudian ada analisa, yaitu peningkatan kepatuhan terhadap kebersihan tangan, menunjukkan kebersihan program cuci tangan dalam menurunkan risiko infeksi nosokomial. Namun masih ada hambatan seperti jam kerja padat, kurangnya fasilitas, dan alergi terhadap hand sanitizer. Untuk mengatasi hal ini perlu penyesuaian beban kerja, penyediaan fasilitas yang memadai, hand sanitizer yang ramah lingkungan, edukasi berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi rutin. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkat. Kesimpulan dan saran. Mencuci tangan setelah tindakan medis adalah langkah penting untuk mencegah infeksi, termasuk infeksi nosokomial. Tenaga medis wajib menerapkan 5 moments for hand hygiene dan menggunakan sabun antiseptik atau hand sanitizer berbasis alkohol. Perawat juga berperan dalam mengedukasi pasien tentang pentingnya kebersihan tangan. Untuk meningkatkan efektivitas program kebersihan tangan, diperlukan persediaan fasilitas yang memadai, edukasi dan pelatihan berkala, penyesuaian beban kerja, serta penyediaan hand sanitizer yang ramah kulit. Evaluasi dan pemantauan rutin juga penting untuk identifikasi hambatan dan meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan. Dengan upaya tersebut, diharapkan infeksi nosokomial menurun dan mutu pelayanan kesehatan meningkat. Baik, ini juga ada referensi yang kami gunakan dalam pembuatan materi. Bisa dibaca juga untuk teman-teman sekalian. Ini jika teman-teman ada pertanyaan, boleh dipersilakan ditanyakan di dalam forum diskusi. Nanti saya dan kelompok saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman dan para ibu dosen. Terima kasih.